الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah-Nya yang masih diberikan kepada kita semuanya. Karena tanpa hidayah dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjalankan aktivitas kita, hatta iman yang kita yakini, hatta Islam yang kita peluk. Tidak akan bisa kita pegang agama ini dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan, terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan memegang teguh sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi kali ini, kajian dengan membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yaitu kajian membaca kitab Tawdihul Ahkam. Tawdihul Ahkam merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Bassam. Beliau mengarang kitab ini dengan menjelaskan kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, kemudian disyarah oleh Imam Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Tawdihul Ahkam inilah yang menjadi pedoman kita pada kajian Jumat pagi. Baik, kita langsung mulai Pak ya. Terakhir kita telah membahas tentang air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah mengulanginya, kemudian telah membahasnya. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis dari Asma binti Abi Bakar. Baik, kita langsung mulai saja. Yang ada kitabnya silakan buka halaman 187. Yang tidak ada kitabnya bisa dibuka terjemahannya dalam bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Hadis nomor 27. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, wa an Asma dan dari Asma binti Abi Bakar, anak dari Abu Bakar. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu, semoga meridai Allah anhuma kepada keduanya, yaitu Asma dan ayahnya siapa? Abu Bakar. Anna nabiyya, sesungguhnya an-nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang qala, berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi, pada atau di damil haid, dan pada darah al-haid, haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda tentang darah haid. Yusibu thawba, yusibu mengenai, siapa yang mengenai si darah as-thawba pada baju atau pakaian. Nabi SAW
bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian, ya, yang mengenai pakaian siapa saja, baik pakaian si wanita atau pakaian yang lain. Ya, maka dari sini ya kita sudah tahu Pak ya, pembahasan kita pagi ini adalah tentang darah atau tentang darah haid secara khusus. Ya, darah haid ini masuk pada bab menghilangkan najis. Ya, jadi dari sini kita sudah bisa pahami pembahasan najis kita pada kali ini adalah tentang darah, khususnya darah haid. Ya, nanti ada pembahasan tentang darah yang lain. Ya, Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai baju. Ya, apa kata Nabi SAW? Tahuttuhu. Ya, thumma taqrusuhu bil ma, thumma tandahuhu, thumma tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ya, mengatakan tentang darah haid, maka yang mesti dikerjakan adalah pertama tahuttuhu, kemudian summa takrusuhu bil ma, dengan air. Ini yang kedua. Yang pertama tahuttuhu. Apa tahuttuhu? Nanti kita lihat di sini ada terjemahannya. Tahuttuhu, yang pertama tahuttuhu. Yang kedua, ketika kita mendapatkan darah haid atau istri kita mendapatkan darah haidnya, yang pertama yang dia lakukan adalah tahuttuhu. Summa, kemudian setelah tahuttuhu, kemudian takrusuhu, ya, bilma, dengan air. Yang tadi yang pertama tahuttuhu tidak dengan air, yang kedua takrusuhu dengan air. Summa, kemudian tandahuhu. Jadi ada 3 aktivitas di sini Pak ya. Sebelum si wanita ya dia ingin sholat menggunakan atau kita sholat dengan baju kita yang terkena darah, maka Nabi SAW menyarankan 3 aktivitas ini. Ya, yang pertama tahuttuhu, kemudian takrusuhu bil ma, kemudian tandahuhu. Ya, ini sikap seorang muslim ketika dia mendapati darah haid khususnya pada pakaiannya, maka hendaknya dia melakukan 3 ini. Yang pertama tahuttuhu, kemudian takrusuhu bil ma, kemudian yang ketiga tandahuhu. Baru setelah itu boleh kita sholat menggunakan baju yang terkena darah haid. Ya, ada 3 aktivitas. Baik, kita lihat apa yang dimaksud dengan tahuttuhu. Di sini ada terjemahannya. Yang saya maksud dengan terjemahan ini secara bahasa ya Pak. Yang dimaksud dengan tahuttuhu adalah hatta syai'a an thawb wa ghairihi yahuttuhu hatta ay farakahu. Yang disebut dengan tahuttuhu adalah farakahu. Jadi yang tahu arti farakahu berarti dia tahu arti tahuttuhu. Ya, arti tahuttuhu. Dua-duanya Pak. Ya. Farakahu, tafrid atau al-far itu mengering. Kita sudah mendapatkan kalimat ini pada pembahasan mani, ya, dia dikering. Nah, begitu juga darah haid. Ya, darah haid itu dikering, baik dengan tangan atau dengan jari atau dengan benda apapun. Ya, tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan si darah tersebut. Jadi darahnya itu dihilangkan dulu, ya, atau diambil dulu, atau pakai tangan diambil dulu darahnya. Sifatnya diambil dulu jika darah itu mengering. Ini arti tahuttuhu. Maka dihilangkan dulu, ya, tanpa air. Ya, dihilangkan dulu saja. Baru setelah itu takrusuhu bil ma. Apa itu takrusuhu? Tudalliqud dam bi atrafi asabiha bil ma. Yaitu dengan mengucek baju, ya, bi atrafi asabi, dengan ujung jari dikucek bil ma. Nah, ini dikasih air. Jadi setelah dihilangkan darahnya, kemudian pakaian yang tadi terkena darah dikucek menggunakan air. Dihilangkan dulu ya darahnya, kemudian dikucek dengan air. Ini petunjuk Nabi SAW. Ya, tahuttuhu, apa itu tahuttuhu? Mengkeringnya. Summa, setelah dikering dibuang darahnya, kemudian takrusuhu bil ma. Kemudian takrusuhu, apa itu takrusuhu tadi? Dikucek bil ma, dengan air. Cara mengkuceknya disebutkan dengan ujung jari, tapi ini para ulama yang penting dikucek dengan air. Ya, kita biasa mengkucek dengan tengah jari. Ya, di sini dengan ujung jari, boleh dua-duanya. Setelah dikucek dengan air, summa tandahuhu. Apa itu tandahuhu? Di sini disebutkan tarushuhu bil ma. Kemudian disiramkan
air. Ya, jadi ini ada 3 aktivitas ya. Yang pertama dihilangkan darahnya, kemudian baju ini dihilangkan darah dari baju yang mengenai yang terkena darah, kemudian dikucek baju tersebut dengan air, kemudian baru disiram dengan air. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang darah haid. Setelah kita lakukan 3 ini, summa tusalli fihi, maka diperbolehkan untuk sholat ya dengan baju tersebut. Sudah jelas ya hadisnya ya. Nanti kita lihat poin apa saja yang bisa kita ambil dari satu hadis ini. Ya, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ma yukhadhu minal hadis. Apa saja yang bisa kita petik dari satu hadis ini? Yang pertama, najasatu damil haid. Ya. Yang pertama, kenajisan darah haid. Ya. Apa hukum darah haid? Najis. Ya. Najasatu dam al haid. Najisnya darah haid. Wa dan annahu sesungguhnya dia yaitu damul haid, darah haid la yu'fa. Apa itu la yu'fa? Dari kalimat afwan. La yu'fa, tidak dimaafkan. Ya, an yasirihi. Ya, sedikitnya. Yasir itu sedikit. Ya, an yasirihi sedikitnya. Jadi darah haid walaupun sedikit itu tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan adalah hukumnya tetap najis. Karena nanti ada darah yang dimaafkan. Dia najis namun dimaafkan, tidak mengapa. Ya, kita tidak diperintahkan ya untuk menghilangkannya, tidak mengapa. Seperti apa? Nanti akan dibahas di sini. Ya, darah haid ya, hukumnya najis. Sedikitnya apalagi banyak. Sedikit tidak dimaafkan, apalagi banyak. Tidak berubah, hukumnya dia najis. La yu'fa an yasiri, tidak dimaafkan. Fatajibu izalatuhu, fatajibu maka wajib izalatuhu menghilangkannya, menghilangkan darah haid minafaubi dari apa? Pakaian wal badani. Apa itu wal badani? Dan badan. Bahasa Arab badan ya. Wal badani. Wa ghairihima, dan dari selain keduanya. Ya, dari kursi ya atau dari benda-benda yang ada di rumah kita, maka kita diperintahkan untuk menghilangkannya. Mimma yajibu tathiruhu, ya dari apa-apa atau benda-benda yang wajib bagi kita untuk membersihkannya. Di anna, maksudnya apa dari benda-benda yang wajib bagi kita untuk membersihkannya? Mungkin ada benda-benda yang tidak wajib untuk dibersihkan. Ya seperti, mohon maaf, pembalut. Ya, kita punya pemahaman dan saya pernah ditanya dan saya cari, karena waktu itu saya tidak tahu jawabannya. Bagaimana satu hukum membersihkan pembalut? Ya pembalut itu ternyata setelah saya tanya istri saya, ternyata wanita ketika dia haid itu di pembalutnya darahnya itu dicuci dulu, baru pembalutnya dibuang. Ya, apa hukumnya? Saya cari, ternyata ya tidak perlu. Kenapa? Karena pembalut ini akan dibuang. Ya, karena pembalut ini akan dibuang. Jadi sudah tidak perlu dicuci. Ya, tidak perlu dicuci. Ya, langsung dibuang, tidak mengapa. Kenapa? Karena pembalut ini bukan benda yang akan tinggal di tengah-tengah kita. Dia akan dibuang. Ya, sudah dibuang saja. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ghuslihi. Kenapa dia ya najis? Para ulama menyimpulkan bahwa darah haid itu najis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal memerintahkan bighuslihi untuk mencucinya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencucinya, maka para ulama menyimpulkan bahwa darah haid itu hukumnya apa? Najis. Kama hiya sunnatuhu fi izalati an-najasat, sekama sebagaimana dia sunnatuhu, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi izalati an-najasat, dalam menghilangkan najis. Ya, jadi poin yang pertama bahwa darah haid hukumnya apa? Najis. Ya, karena nanti pada kesimpulannya Pak, bagaimana hukum darah? Hukum darah nanti harus ada tafsir, harus ada perincian. Ya, secara umum darah hukumnya apa? Haram, najis. Hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan, najis secara umum. Tapi nanti ada darah-darah yang dimaafkan dan ada darah yang tidak dimaafkan.
Ya, dan ada darah yang dianggap itu tidak najis. Nanti ada penjelasan insya Allah. Ya, ini poin pertama, darah haid, ya hukumnya apa? Najis. Kemudian yang kedua, anna, sesungguhnya, anna dan inna sama, artinya sesungguhnya. Ya, untuk mentakkid, untuk menguatkan, anna izaratan najasah, sesungguhnya izarah menghilangkan najasah, najis, minasawbi, dari baju, dari pakaian, wal badani, dan dari badan, wal bu'ati, dan dari tempat, ya, syartun, itu merupakan syarat, min syurutis sholat, merupakan syarat dari syarat-syarat sholat, ya. Menghilangkan najis dari pakaian, dari badan, dari tempat sholat merupakan syarat di antara syarat-syarat sholat. Fala tasihhu, maka tidak sah as-sholatu, si sholat, ma'awujudiha, bersama dengan wujudnya. Wujudnya apa? Wujudnya an-najasah tadi. Wal qudrah, dan kemampuan ala izalatiha, atas menghilangkannya. Maka sholat itu tidak sah, ya, bersama dengan adanya najis, ya, dengan sanggup atau dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk sholat dengan menghilangkannya. Ya, maka seseorang jika ingin sholat dan dia tahu ada najis baik di badannya atau di pakaiannya atau di tempat sholatnya, dan dia mampu untuk menghilangkannya, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana jika dia tidak mampu? Tidak mampu diantaranya adalah dia tidak tahu ini tidak mampu, maka sholatnya sah. Dia sholat, ya setelah sholat dia baru tahu bahwa ada najis, maka tidak perlu untuk mengulang sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk menghilangkan najis tersebut ketika dia hendak sholat atau sedang sholat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, kemudian Jibril alaihissalam yang mengabarkan beliau bahwa di mana di terompah beliau, di sandal beliau ada najis. Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Melepasnya. Mengulang sholatnya tidak, melanjutkan sholatnya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya barang siapa yang setelah sholat mengetahui ada najis, maka sholatnya tidak perlu diulang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulang sholat beliau ketika tahu di pertengahan sholat ada najis. Kalau seandainya najis itu bisa menjadi penyebab sholat itu tidak diterima dari awal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengulanginya, betul, maka akan mengulanginya. Nah, ini menjadi dalil di antara para ulama, jika kita sholat kemudian setelah itu melihat najis, maka sholat kita sah. Tapi kalau kita sholat tahu ada najis dan lanjut sholat, maka sholatnya tidak sah. Wadzalika, dan yang demikian itu lil amri bi ghusli damil haid, karena ada perintah untuk mencuci darah haid qabla al-ityan bis shalah, sebelum datang ke sholat. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wujubu haqqi ya bisihi liyazula jurmuhu. Wujub, wajib, haqqi, mengkering atau menghilangkan, ya bisihi, darah haid yang kering, ya bis, ya yang kering, ya darah haid yang kering itu wajib dikering dan wajib dihilangkan, liyazula jurmuhu, agar hilang jurmuhu. Apa jurmuhu? Zatnya, agar hilang zatnya, dihilangkan dulu kalau dia sudah mengering. Summa, kemudian, dan zakahu bilma, kemudian mengkuceknya bilma, dengan air, dihilangkan dulu baru dikucek. Summa, kemudian ghasalahu ba'da dzalika, kemudian mencucinya, menyiramnya dengan air, ya ditazula baqiyatu najasatihi, agar hilang sisa-sisa najisnya. Jadi air yang terakhir untuk menghilangkan sisa-sisa najisnya. Fayura'a fihi hadha tartib, maka hendaknya kita memperhatikan, ya, tartib ini, urutan ini. Ya, urutan ini, yang pertama dihilangkan darahnya, kemudian kedua menguceknya dengan air, kemudian yang ketiga apa? Ya, menyiramnya dengan air agar sempurna, betul-betul bersih. Ya, hendaknya kita memperhatikan urutan ini. Alladhi huwal amsal fi izalatin najasah al-yabisah. Ya, urutan ini
yang paling amsal, yang paling baik, yang paling sempurna fi izalatin najasa, dalam menghilangkan najis al-yabisa yang kering. Li'annahu, karena lau'at bisa jika membersihkannya ya tidak berurutan, tasyarat an-najasa, maka najis ini akan intasyarat, akan menyebar. Misalkan ada najis di pakaian ya darah haid, kemudian kita langsung kucek dengan air atau kita langsung siram air, ya bisa jadi ya air ini akan membawa darah ya karena darah tersebut belum dihilangkan. Fa'asabat ma lam tusibhu min qablu, maka dia akan mengenai ya pakaian yang tidak mengenai najis. Ya, jadi jangan langsung masukin ke mesin cuci. Ya, dihilangkan dulu agar tidak mengenai najis-najis atau benda-benda yang lain. Kemudian poin yang keempat, jawazus sholati fi thawbil ladzi hadir bihi al-mar'ah. Jawazus sholat, ya bolehnya sholat fi thawbi, pada pakaian alladzi yang hadir, berhaid bihi, pada pakaian tersebut al-mar'atu, si wanita. Jadi wanita boleh sholat dengan baju yang terkena darah haid. Maksudnya adalah setelah dihilangkan darah haidnya, boleh dia sholat dengan baju tersebut. Fa innahu ba'da hatti ma asabahu, ya kapan dia boleh sholat? Setelah dia mengkering darah tersebut, summa itba'uhu bilma, kemudian dia cuci dengan air, shara thawbu tahiran, maka ya setelah itu baju tersebut menjadi suci ya setelah dihilangkan. Ya, ini berkaitan dengan darah haid. Amma badanul mar'ah, adapun badanul mar'ah, badannya si wanita al-haid, yang haid, wa irquha, dan keringat wanita yang haid, wa nahwihi, dan seperti keringat yang dia tidak najis, ya air liurnya dan sebagainya, faqahirun, maka hukumnya suci. Ya, badan wanita suci. Maksudnya ketika kita menyenggol wanita atau istri kita yang haid, maka hukumnya tidak perlu dicuci, atau keringatnya atau air liurnya atau yang lainnya tidak perlu dicuci. Yang hanya najis darah haidnya saja. Fa innaha lam tu'mar bi ghusli thawbi haidiha, ya karena wanita ini tidak diperintahkan untuk mencuci baju yang terkena haidnya, illa kecuali ma'asobahu, apa yang terkena darah tersebut, min buqa'i dan min haid, dari tempat terkenanya darah haid. Maksudnya ketika baju wanita misalkan panjangnya yang terkena darah haid, bagian lengan atau bagian bawahnya saja yang wajib untuk dicuci cuma bagian itunya saja. Misalkan airnya terbatas, ya cukup itunya saja, tidak perlu satu baju dicuci, tidak perlu. Ya kenapa? Karena yang bikin baju itu najis tidak boleh digunakan untuk sholat karena ada darah di tempat tersebut. Ketika lokasi ya itu sudah dibersihkan, darahnya sudah dibersihkan, maka tidak perlu untuk mencuci semua pakaian. Misalkan bajunya baru dicuci, kemudian terkena darah haid, maka yang harus dicuci adalah tempat terkenanya darah haid saja. Illa ma asaba min buqa'i min haid wa ma adahu baqi, dan selainnya yang tidak terkena darah haid, hukum aslinya itu tetap ala asli tahara, suci. Ya, hukumnya tetap suci, tidak perlu untuk mencucinya. Kemudian yang kelima, qauluhu tsumma tusalli fihi, perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian boleh dia sholat menggunakan baju tersebut, dalilun ala anna najasa al-yabisa la tazulu wa yadhuru mahalluha illa bihadhihi al-amaliyat as-salasa. Ya, dari sini ini menjadi dalil bahwasanya najis yang kering atau darah haid yang kering tadi itu tidak bisa dihilangkan kecuali ya dengan 3 cara tadi. Wa annaha illam taf'al dzalika fa thawbuha lam yathur. Ya, jika wanita ini ingin sholat dan belum melaksanakan 3 aktivitas tadi, yang pertama mengeringnya, kemudian yang kedua mengucapnya, kemudian yang ketiga mencucinya, maka seakan-akan itu belum bersih. Ya, wa sholatu halan tasih. Jika dia ingin sholat menggunakan baju tersebut,
maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena masih ada najisnya. Apakah harus dengan 3 aktivitas ini? Sebetulnya tidak. Tapi 3 aktivitas ini yang paling sempurna. Ya, kalau misalkan kita baju tersebut ya kita taruh di bawah keran atau disemprot dengan steam gitu ya Pak ya, tanpa membuceknya ya cukup menyiramnya ya ini sudah cukup ya. Intinya najis itu hilang. Amadam ya, ada darah ya, ini secara umum, bukan darah haid. Wa ma tawallada anhu min qay'in wa sadid, dan apa yang berkaitan dengan darah seperti qay' wa sadid, yaitu nanah ya, karena nanah dari darah ya Pak, yang keluar dari badan. Ini kita berbicara darah secara umum, bukan darah haid. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Fajumhur al-ulama, kebanyakan atau mayoritas ulama, hukiya ijma'an, bahkan ada yang menceritakan ini ijma' kesepakatan dari para ulama, annahu najis, dia hukumnya najis secara umum ya Pak ya, bukan secara terperinci. Karena nanti ketika dirincikan ternyata ada darah yang dimaafkan, dia najis namun dimaafkan. Bahkan ada darah yang tidak najis ya. Darah apa yang tidak najis? Seperti darah hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, disebutkan seperti nyamuk ya. Darah nyamuk ketika kita tepuk ada darahnya ini tidak najis, dimaafkan ya, karena dia dari hewan yang darahnya tidak mengalir ya. Lakin yu'fa'an yasirihi, akan tetapi darah yang keluar dari badan selain dari 2 jalan, yaitu dimaafkan jika dia sedikit ya. Saya akan simpulkan ya Pak sedikit. Jadi darah secara umum dia najis, kita pindah. Bagaimana dengan darah manusia? Ini secara umum, darah manusia, darah hewan secara umum dia najis. Kita berbicara dulu tentang darah hewan. Darah hewan yang tidak halal dagingnya dia najis. Darah hewan yang halal dimakan, ayam, kambing, kerbau, dia najis yang muncrat, al-masfuh wa daman masfuhan. Darah yang ketika disembelih dia keluar mengalir, ini yang najis. Darah yang tertinggal di badan ketika disembelih pasti ada darah ya di bagian dalamnya, ini dimaafkan, boleh, tidak mengapa, dia tidak najis. Setelah sapinya dipotong kemudian digantung, atau ayam atau kambing digantung, darahnya sudah mengalir semuanya, tinggal sisa-sisa darah di dalam badan ya, ini dimaafkan, dibolehkan ya, tidak mengapa ya. Kemudian darah manusia secara umum dia najis ya, namun secara terperinci ada 2. Yang pertama najis ya, darah yang najis adalah darah yang keluar dari 2 jalan, dubur atau kubur, seperti darah haid, seperti darah nifas, seperti darah istihadah, dan ini kebanyakan pada wanita. Ini semuanya najis. Kemudian bagaimana dengan darah yang keluar bukan dari 2 jalan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan darah yang sedikit itu dimaafkan, darah yang banyak maka inilah yang tidak dimaafkan. Maksudnya darah yang sedikit, jika ada luka sedikit maka tidak mengapa ya. Bagaimana jika lukanya banyak ya, luka para syuhada, maka ini dimaafkan ya. Lukanya orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dimaafkan. Mana dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang wafat ya, yang syahid di perang Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idfanuhum bidima'ihim ya, kuburkan mereka ya dengan darah mereka. Seandainya darah ini itu najis, tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan untuk mengubur mereka dengan darah mereka, maka ini dimaafkan ya. Kemudian yang selanjutnya, darah yang keluar di badan seperti mimisan, wallahu ta'ala ya, para ulama juga khilaf an yasirihi, dimaafkan. Ketika darah itu keluar, mimisan kita sholat, jika dia sedikit maka dimaafkan, jika dia banyak maka ini tidak dimaafkan. Silakan untuk membatalkan sholat dan membersihkan darah. Takaran sedikit dan banyak itu tidak disebutkan oleh para ulama. Ini saya cari-cari, ternyata tidak disebutkan oleh para ulama takaran sedikit dan banyak ya. Kembali kepada kita masing-masing, apakah ini sedikit atau banyak. Allah ta'ala biasanya
Ya, para ulama ketika mengatakan sedikit atau banyak masalah dengan ini, ya contoh misal yang saya dapatkan bukan di darah tapi di muntah. Muntah itu hukumnya najis. Tapi ketika muntah tidak penuh serongga mulut, maka itu dimaafkan. Ya, muntah yang banyak, mana banyaknya lebih dari rongga mulut, maka ini yang tidak dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, untuk berkaitan dengan darah, maka darah yang sedikit ya, dimaafkan. Ya, darah yang sedikit, dan ini pun ada khilaf. Mereka mengatakan walaupun banyak dimaafkan selama tidak keluar dari 2 jalan. Mana dalilnya? Para sahabat yang terakhirnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya beliau ya pernah ya sholat dalam keadaan berdarah-darah, dan para sahabat yang lainnya di perang Badar dan perang Uhud mereka sholat dalam keadaan berdarah-darah. Ya, itu menjadi dalil yang kuat seandainya. Ya, namun ada khilaf juga, Pak. Ada khilafnya ya karena mereka berperang di jalan Allah, mereka dimaafkan. Yang selain berperang di jalan Allah itu yang tidak dimaafkan. Ya, kenapa? Karena dalilnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menguburkan sahabat yang lain ya dengan darahnya ketika berperang. Ya, tidak ada perintah menguburkan darah ketika ada orang yang kecelakaan di luar medan perang. Ya, bukan mati syahid. Ya, itu tidak. Wallahu ta'ala alam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya darah yang sedikit dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Wa bihadza khalafa damal haid wal istihadha fala yuf'al syai'un minhuma. Ya, maka dari sini ya darah ya manusia ya, yang keluar bukan dari 2 jalan, maka itu dimaafkan kecuali ya apa? Darah haid dan darah istihadha serta darah nifas. Ya, fala yu'fa, maka tidak dimaafkan an syai'in minhuma, walaupun dia sedikit. Ya, darah haid walaupun dia sedikit maka hukumnya ya, najis. Ada berapa poin lagi, Pak? Ini ada 3 poin lagi. Kita selesaikan sedikit ya, Pak. Ya, saya percepat. Setelah itu boleh kita tanya jawab. Al haditsu dalilun ala anna al wajib hiya izalatun najasa faqat wa annahu la yushtaratu 'adadun mu'ayyanun min al ghasalat. Falau zalat bi ghaslatin wahidatin tahura al mahal. Ya. Hadis ini menunjukkan yang wajib adalah menghilangkan najis. Ya, tidak harus dengan jumlah tertentu, tidak. Ya. Walaupun misalkan hilang dengan 1 kali cucian, maka cukup. Ya, yang tadi kita katakan bahwasanya ya walaupun cuma sekali atau 3 aktivitas tadi tidak mesti apa ya. Yang penting intinya adalah menghilangkan najis. Wa hadza huwal qaulur rajih. Ini adalah pendapat yang rajih min aqwali ahli ilmi, di antara perkataan para ulama. Wa saya dibayanul khilaf dzalika insyaallah. Kemudian yang ketujuh, istadalla bihi ba'dul ulama, ya, para ulama berpendapat ya, dengan hadis ini. Di antaranya adalah ashabuna, para ulama pada mazhab al-Hambali, la budda fi ghaslin najasat min al-ma'. Ya, ini sudah kita bahas ya Pak ya. Ini sudah kita bahas, apakah menghilangkan najis itu harus dengan air. Ya, ini pembahasannya. Ya, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat ya harus dengan air. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan untuk mengucapnya dengan air, kemudian menyiramnya dengan air. Ya, ini poin nomor 7 dan poin nomor 8. Ya, ini pembahasannya sudah diulang. Kita sudah bahas tentang apakah menghilangkan najis harus dengan air atau tidak. Ya, Allah Ta'ala alam, yang rajih adalah tidak dengan harus air. Yang penting dia bisa hilang dengan benda apapun. Ya, seperti bensin atau Fanta atau Coca-Cola atau benda-benda yang lainnya, benda cair yang lainnya yang dia tidak dinamakan dengan air namun cairan, Allah Ta'ala alam, maka boleh. Ya, boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Wallahu ta'ala a'lam. Ini satu hadis Pak, Masya Allah. Ya, kalau kita belajar hadis Nabi SAW, satu hadis dikupas seperti ini, ya ini sebetulnya yang kita ingat. Yang dibaca satu hari baca 10, dibaca begitu, ya itu yang hilang. Ya, sama kayak orang menghafal Al-Quran. Ya, semakin dia lama menghafal Al-Quran, semakin lama dia hilang hafalannya. Semakin dia cepat menghafal Al-Quran, semakin cepat hilangnya. Bisa, bapak-bapak bisa menghafal dalam 1 jam itu 1 halaman bisa, bahkan setengah jam. Ini sudah dicoba dengan pembaca Al-Quran yang baru. 1 halaman bisa, paling bisa 15 menit, maksimal 30 menit. Tapi ya begitu. Besoknya lupa. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam.
Silakan Pak, apabila ada pertanyaan atau jawaban, ya kami persilakan. Silakan Pak. Pak. Kebiasaan itu ya. Ya. Kalau head ya, dia pakai sepek ya, itu kan dicuci. Terus anak tanya, kenapa dicuci? Udah buang aja. Jawabannya itu, ini khawatir apa? Banjir gitu aja ya. Jadi bisa sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Dalilnya mana? Tadi yang nggak bilang saya nggak bisa, tapi ada hadisnya gitu. Apakah betul ada hadisnya gitu? Wallahu ta'ala alam. Zaman Nabi SAW ada sumur namanya sumur Budoa, bukan sumur, dia kayak kobangan tapi lebih besar lagi apa ya. Nah di sini ya para sahabat Nabi SAW yang wanita biasa membuang kain, ya kalau sekarang tadi Pak pembalut, mereka menggunakan kain itu dibuang tanpa dicuci dulu, ya tanpa dicuci. Allah Ta'ala alam. Ya apakah betul ada hadisnya? Allah Ta'ala alam. Ya, tidak ada. Ya jadi tidak perlu. Tapi ya mungkin saya cari lagi. Apakah ya itu berkaitan dengan jin dan praktek dukun perdukunan? Ternyata iya. Ya maka ya lebih baik ketika dia ingin mencucinya dengan niat menjaga keselamatan tidak mengapa. Tapi dengan meyakini itu sunnah dibersihkan ya pembalut itu, Allah Ta'ala alam ya, tidak ada hadisnya. Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin ada hadisnya, saya tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala alam karena itu sudah nanti sudah dibuang. Ya. Allah Ta'ala alam. Apakah itu jadi makanan jin? Allah Ta'ala alam, saya juga tidak tahu. Yang jadi makanan jin adalah apa? Tulang ya, tulang. Jadi makanan jin. Apakah darah dimakan oleh jin? Kemudian ketika darah itu dimakan oleh jin akan termakan juga yang punya darah atau mempengaruhi kesehatan Allah Ta'ala. Jadi jalan itu. Jalan Pak. Jalan Iya. Sembarangan begitu. Jadi indikasi gitu. Jadi itu kan bisa datang gitu. Bisa datang ke yang punya darah. Apa imannya lemah? Oh, iya. Imannya lemah. Ya, Allah Ta'ala alam, ya saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Apakah mempengaruhi keimanan, imannya lemah, mengganggu, Allah Ta'ala alam. Ya, saya tidak tahu. Ya, yang saya dan saya pernah ditanyakan, saya cari, ternyata tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena itu pun akan dibuang. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya. Apakah dia tidak bisa memakan darah yang sudah mengalir? Allah Ta'ala alam. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, Allah Ta'ala alam. Ada jawaban mungkin Pak? Ada yang mengatakan silakan. Sampai kita nunggu bed. Atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Jawabannya ada di dalam hadis yang selanjutnya. Ya, kata Nabi SAW ketika ditanya ya oleh Khawlah, ya, kata Nabi SAW ya fi kalma, cukup bagi kamu menghilangkannya dengan air, wala yadurruka atharuhu, dan tidak mengapa bekasnya. Kata Nabi SAW ketika darah haid itu sudah mungkin yang kena di baju sudah dicuci dengan air, ya namun masih ada sisa warnanya, maka tidak mengapa, dimaafkan. Ya la yadurruka, kata Nabi SAW, wala yadurruka atharuhu. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan yang lain Pak, silakan. Ya. Gigi, ya. Allah Ta'ala tidak mengapa Pak. Ya, yang keluar dari gigi, yang keluar dari